wafatnya 730 Hijri. Macam mana bisa bertemu sama Ali bin Syaraf Shah? Bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi. Nih, gak mungkin dong, Bang. Ali bin Syaraf Shah wafat 730 Hijri. Bagaimana dia ini bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di 606 Hijri, lalu membacakan naskahnya, memberikan ijazah kepada orang yang belum lahir. Ini naskah palsu, Bang, palsu. Masa nggak paham? Imaduddin tanggung jawab dulu, siapa Ali bin Syaraf Shah ini? Kita ini sekarang ini ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkem elek ya dibalas cangkem elek. Kalau cangkem elek dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua, wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Bahlawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mak kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati ini medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Raudhul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Bahlawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahunnya 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Di dalam tesisnya Imaduddin hanya berkiblat untuk membatalkan nasab Alwi dengan satu-satunya kitab, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, yang diklaim kitab inilah yang membatalkan nasab Alawi, karena di dalam isi kitab ini terkait ada 3 orang anak Ahmad bin Isa, bukan 4, yaitu Abdullah Muhammad, Ali dan Husin. 3 orang ini anaknya Ahmad bin Isa dalam klaim kitab ini. Dan ini hisar di abad ke-6. Ya, kenapa saya bela Imad? Waktu di abad ke-6 sudah ditutup buku anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3, bukan 4. Maka 4 itu batal, kecuali ada hujah lain yang sejaman. Maka saya hadirkan Abnaul Imam. Diklaim oleh Imaduddin Abnaul Imam palsu. Ternyata setelah kita teliti, Abnaul Imam lebih asli daripada Syajarah. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah wa aqibuhu min salasati danin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binai Sabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Nasab Alwi sahih, cuman kelakuannya yang kira-kira bertentangan dengan syariat itu sesat. Kami berlepas diri dari kelakuan itu. Kalian kalau yang merasa itu sesat, tentang kesesatan itu, bukan menafikan nasabnya. Paham? Itu aja yang kita ambil. Apa pusing-pusing? Tidak pusing. Kamu mau ikut Imaduddin apa mau ikut ulama sedunia yang mensahihkan nasab Alwi? Fatal. Saya tanya balik, kau mau ikut Imaduddin yang tukang tipu data, yang nggak pernah berani mengungkapkan kebenaran di hadapan orang yang berilmu, apa mengikuti ulama internasional? Kalau sementara ini saya lanjutkan dengan nasab dan tidak mengikuti nasab, wajah. Loh, saya bingung kamu nih. Kamu nggak ngikutin Nabi, tapi nggak ngikutin agama Nabi. Terus agama apa? Bukan masalahnya gini.
saya ini lahir di Jawa dan tidak pernah membicarakan kan gitu. Jadi mau Loh, terus kamu nggak? nasabnya Oke, udah paham maksud saya. Bagi Saya udah paham maksudnya. Saya tidak terpengaruh. Saya sudah paham maksud. Saya paham maksud kamu. Begini Mas, kamu mau lahir di mana kek? Mau di ujung kulon kek? Ya? Mau di hutan belantara mana kek? Gitu kan? Asal sampai risalah agama pada dirimu, ada tugas kamu. Pertama, mengikuti agama. Ya, kedua, mempelajari ilmu agama. Ketiga, mendengar dan menerima serta menjalankan dan mengamalkan ya nasihat alim ulama. Kebenaran itu tidak didominasi oleh satu orang. Kebenaran itu didominasi oleh dalil, nas, al-itsbat, al-mutsbit wan nafi yahtajani ila ad-dalil wal hujjah. Faman la dalila lahu fala hujjata lahu wa man la hujjata lahu fala haqqa lahu. Siapa orang yang tiada dalil baginya, maka tiada hujjah baginya. Maka siapa orang yang tidak punya hujjah, maka tiada kebenaran baginya. Maka Imad tidak punya dalil dalam membatalkan nasab alwi, maka tidak ada hujjah bagi Imad. Maka si Imad tidak punya kebenaran. Kebenaran itu adalah bagi orang yang berhujjah. Orang yang berhujjah adalah orang yang tidak pernah takut bermunazarah, berdiskusi, bermujadalah dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itu orang benar. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada sebuah kebenaran itu sudah fana, sehingga dia tidak pernah merasakan takut apapun. Kalah bagi dia adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kemaluan. Jadi Imaduddin, dia takut kalau dia kalah. Itu tanda kalau dia bukan sebuah kebenaran, karena menjaga kemaluannya. Menjaga rasa malunya, gengsi. Begitu loh. Paham? Sebenarnya gini, kalau untuk meluruskan dia seharusnya karena dia sudah bikin hujah sendiri, ya seharusnya ditasreh sekali ya gimana benarnya. Yang tasreh aja ulama sedunia, ulama ahli nasab sedunia dari Mesir melalui mahasiswa di Mesir mengatakan apa? Imaduddin itu adalah Juhailun. Itu ulama Mesir, Al-Azhar Kairo, yang diakui kemampuan mereka, hafalan mereka tentang hadis, hafalan mereka tentang ilmu. Kita siapa? Mereka mengatakan Imaduddin minal Juhaili, orang Juhail. Dipakai kata-kata tasgir supaya tidak terlihat sombong. Orang bodoh yang paling bodoh. Bukan, enggak pakai minal jahalah, bukan. Juhailun. Juhailun itu apa? Yang paling rendah, yang paling hina, berarti yang paling goblok kalau bahasa kasarnya. Itu ulama internasional. Lalu kalian mau ngikutin pahamnya Imaduddin yang sudah digelar Juhail oleh ulama internasional? Ya terserah. Ana bari'u minkum. Saya berlepas diri dari kalian. Saya berteriak-teriak karena dahulu saya jenderalnya pendebat Imaduddin. Saya yang menantang semua rombongan mukimin. Siapa yang nggak saya tantang? Rumel Abbas udah pernah berdebat sama saya. Gus Jaini udah pernah berdebat sama saya. Wafi udah pernah berdebat sama saya. Siapa yang nggak pernah? Buya Qurtubi udah debat sama saya. Siapa yang belum pernah petinggi-petinggi membela nasabah alwi dulu yang tidak pernah berdebat sama saya? Semua sudah saya pernah debat. Tapi saya katakan, saya tanya sekarang, siapa di antara mereka yang pernah berdebat selain Rumel Abbas ya dengan Imaduddin? Nggak ada. Rumel Abbas bukan debater. Rumel Abbas itu orang yang bermuzakarah untuk kayak curhat gitu loh, bukan debater. Jadi kalau ada data orang dipelajari dulu, terus Imad kasih data dipelajari. Oh ya, oh begitu, oh datanya di situ ya, catat sama dia. Nah dia itu adalah orang yang pengkaji, penikmat dan pengkaji itu Rumel Abbas. Maka orang-orang seperti Rumel Abbas itu dia orang yang cocok dalam bidang pengkajian, bukan pendebatan, bukan debater. Jadi
data yang didapatkan oleh Rumel Abbas dikasih ke saya, dikasih ke debater, oleh debater dipahami, dibelajar untuk memperkuat data itu sebetulnya. Jadi Imaduddin nggak pernah bisa berdebat sama siapapun. Itu tanda tesis dia nggak punya kekuatan. Nah sekarang gini loh Mas, saya kasih data lagi ya. Nih saya kasih data. Imaduddin nggak mungkin bisa menjawab memang. Kalau bisa dijawab asik nih. Imaduddin timbal menjawab pertanyaan ini dan memverifikasi data yang hak, ya. Mesti dia akan berubah. Itu aja. Jangan muter-muter jawabannya. Jangan lari kemana-mana. Bawa lari ke kitab ini, kitab anu, kitab ini, kitab anu. Ini aja tanggung jawab dia. Di dalam tesisnya Imaduddin hanya berkiblat untuk membatalkan Nasabah Alwi dengan satu-satunya kitab, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini. Yang diklaim kitab inilah yang membatalkan Nasabah Alawi, karena di dalam isi kitab ini terkait ada 3 orang anak Ahmad bin Isa, bukan 4, yaitu Abdullah Muhammad, Ali dan Husin. 3 orang ini anaknya Ahmad bin Isa dalam klaim kitab ini. Dan ini inhisar di abad ke-6, ya. Kenapa saya bela Imad? Waktu di abad ke-6 sudah ditutup buku anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3, bukan 4. Maka 4 itu batal. Kecuali ada hujah lain yang sejaman. Maka saya hadirkan Abnaul Imam. Diklaim oleh Imaduddin Abnaul Imam palsu. Ternyata setelah kita teliti, Abnaul Imam lebih asli daripada Syajarah. Bukti, ya sebentar, ada yang mau masuk. Bukti Syajarah Al-Mubarakah lebih keji daripada kitab Abnaul Imam, lebih palsu. Ali bin Syarabsyah ini bertemu langsung, menurut pengakuan kitab ini, bertemu langsung dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali. Padahal Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali tidak pernah bertemu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa? Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah meninggal. Inilah 100 tahun kemudian baru lahir Ali bin Syarabsyah. Gitu, ya. Di sini letak kepalsuannya. Kita lihat datanya, benar nggak? Keakuratan data, ya. Jangan teriak sono, teriak sini. Nah, oke, kita lihat tung tak tung mukimat hancur mukimat. Ya, kita lihat faktual data, ojo omon-omon. Gitu loh. Hah? Nggak tahu, nggak ada. Kamu mau kemana itu? Main terberantem sana, di sana aja main dulu. Budaya lagi anu. Ya perhatikan ini, saya mau ngasih besar ini. Oke. Sudah lihat belum ini? Kelihatan nggak? Kurang gede dikit. Oke, saya gedein sebentar. Saya masukin, ada orang-orang yang ingin naik di sini. Oke, saya besarin. Tak udah kelihatan? Kurang ke atas. Oke. Nah, ini dulu. Ini Abul Ma'ali bukan? ya Abul Ma'ali. Oke, sebentar ya. Saya masukin orang mau naik turun. Entah ngapain naik turun. Ya. Ini Abul Ma'ali. Kita lihat akurat dulu. Jangan nanti main percaya aja kata saya, harus akurat. Ya. Nah, ini kamu lihat Abul Ma'ali bukan? Ya, Abul Ma'ali. Berarti Abul Ma'ali punya anak Syarabsyah bukan? Ya. Syarabsyah punya anak Ali bukan? Yuk. Oke, kita lihat datanya, benar nggak Syarabsyah? Abul Ma'ali punya anak Syarabsyah yang ada di kitab ini. Abul Ma'ali ini kan punya anak Syarabsyah bukan? Ya. Ya kan? Ya. Nah, oke. Nah, Syarabsyah ini punya anak bontot namanya Ali bukan? Ya. Berarti Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali ke atas, betul? Ya. Anak bontot ini, anak ketiga Ali Syarabsyah, anak ketiga Syarabsyah namanya Rukunuddin Abu Muhammad Al-Hasan, wafat 715, betul? Betul nggak? Betul. Nah sekarang abangnya yang nomor 3, abangnya ini kan nomor bontot ini. Abangnya yang nomor 3 aja wafatnya 715 Hijri.
Ya. Sementara dia dalam perhitungan kelahiran dan kewafatan, wafatnya 730 Hijri. Macam mana bisa bertemu sama Ali bin Syaraf Syah? Bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi. Nih, gak mungkin dong, Bang. Ali bin Syaraf Syah wafat 730 Hijri. Bagaimana dia ini bisa bertemu dengan Fakhruddin Ar-Razi yang wafat di 606 Hijri, lalu membacakan naskahnya, memberikan ijazah kepada orang yang belum lahir. Ini naskah palsu, Bang, palsu. Masa nggak paham? Imaduddin tanggung jawab dulu, siapa Ali bin Syaraf Syah ini? Kita sudah berikan data. Data ini ada di kitab nasab nih. Datanya jelas. Nah, Imaduddin jangan omon-omon. Belum lagi, Bang, dia mengklaim kitab Ahmad bin Isa Al-Alawi pernah berhijrah ke Madinah. Ini kena tipu lagi kalian. Di sini dia menyatakan An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far. Jadi, ya, dia mengklaim bahwa Ahmad bin Isa ini adalah pernah bertemu dengan Abil Hasan Ali di Suria, Madinah. Artinya dia mengkonfirmasi Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir Al-Nafat Al-Abah, di mana dia terakhir informasinya ada di Madinah, bertemu dengan Abil Hasan. Sehingga dari ini dia menyatakan bahwa rombongan Ba'alawi telah memasukkan keluarga ini menjadi keluarga Ba'alawi, di mana Ahmad bin Isa yang ada di sini wafatnya 260 Hijri. Kemudian ya diklaim sebagai Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijri. Gitu loh. Berarti dengan klaim tuduhan Imaduddin ini ya artinya akan memverifikasi bahwa tidak mungkin Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah, sementara Abdullah lahir di tahun 290 Hijri, 95 Hijri. Bagaimana seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak di mana dia sudah meninggal 10 tahun kemudian atau minimal 10 tahun kemudian baru lahir yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa di 295 Hijri. Ini framingnya Imad. Dulu saya terpengaruh dengan data ini. Sampai-sampai dengan saya membawa data ini, ya, Ketua LBMNU Kota Malang rungkat tidak percaya lagi nasabah Alwi. Ini gara-gara ini nih. Ternyata setelah saya pelajari detail ya, dan mendalam, ternyata Ahmad bin Isa Al-Alawi ini bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, tetapi Ahmad bin Isa bin Ali Al-Uraidi, bukan bin Muhammad bin Ali, gitu loh. Dan ini juga ditelangkan di halaman ke bawah, gitu. Astaghfirullahaladzim, jelas awak kena tipu 15 kali keturunan kayak gini. Jahanam betul himat ini. Aku paling benci, Bang, sama orang yang kena dalam golongan penipu. Dulu saya kenapa menganggap Ba'alawi sampai saya kata-katain macam-macam? Karena berdasarkan data ini kan saya kena tipu dengan kenasaban mereka. Sehingga penipu ini harus dicerca. Maka saya akhirnya mencerca kan. Karena terdoktrin sama kayak kalian. Kenapa kalian berani mencerca Ba'alawi, leluhurnya Ba'alawi? Karena kalian terdoktrin tipu-tipu ini. Apakah kalian tidak berakal, tidak paham? Untunglah saya mengkaji dan mendalami ini. Gitu. Bang Kori, ya, gimana? kalau boleh tahu Ki Imar tuh sebenarnya cari apa? Ya cari pamor dia. Ya Allah, masa nggak paham dia cari pamor? Kalau dia nggak cari pamor, ya dia nggak ngaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kalau dia nggak cari pamor, dia nggak ngaku-ngaku bahwa dia ini terus. Gimana? Jadi kalau jadi apa netizen tuh jadi dianggapnya yang suka ikut-ikutan aja, netizen yang nggak tahu, yang bodoh, terutama yang benci para habaib. Sekarang Jadi terus seolah-olah Abbas gimana itu? Apalagi Abbas itu korban kena tipu juga. Tapi dia mengambil manfaat di bait si Imaduddin. Dengan demikian, dia buka organisasi, saya yang mendirikan bersama dia dulu, tapi saya dilengsarkan sama dia agar apa? Agar tidak ada saingan di antara dia dengan saya nanti pada akhirnya. Gitu loh.
Makanya mereka cepat tajir, saya sengsara. Begitu dilepeh begitu aja perjuangan saya. Gitu loh. Dan saya alhamdulillah untung-untung naudzubillah min zalik, saya mendapatkan rezeki daripada hal-hal yang mereka dapatkan. Menurut saya dari hasil haram, karena alhamdulillah Allah melindungi saya dari tumbuh di dalam perut saya hasil yang haram. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Siapa saja daging apa saja yang tumbuh di dalam siapa saja yang tumbuh di dalam sulbi seseorang, kullu lahmin, setiap daging, nabata minal harami, yang daging itu tumbuh daripada hasil yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih daula bagi janin yang tumbuh itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Saya sekarang ini ya, banyak orang framing cari uang segala macam, cuan, itu adalah karena mereka ingin menjatuhkan martabat saya di hadapan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala memahami bagaimana keadaan saya dari awal sampai sekarang. Perhatikan, kalau saya adalah tipe manusia yang mencari uang, maka saya akan menjilat dengan Mbak Alawi. Tapi saya tantang, ada orang-orang Mbak Alawi yang menafikan nasab saya, habis saya hajar. Saya kata-katain, tanya saksi orang yang pada tahu siapa saya. Iya, saya nggak cari perhatian. Cuman ketika saya diajak sama mereka untuk menjelaskan sebuah kebenaran yang saya dapatkan, itu hal yang wajar. Dan saya tidak dapat apapun. Pesantren yang saya miliki ini benar-benar karunia Allah Rabbul Izzati Amma Yasifun. Dari orang lain sebelum adanya Prolimik Nasab, saya sudah punya pesantren, sudah punya mobil saya. Bukan susah saya, hidup saya. Gitu loh, Berarti ilmu nasab ini rungkat semua ya, Bang? Gimana? Ilmu nasab ini rungkat semua ini berarti. Bukan rungkat. Ilmu nasab gak bakal rungkat ila yaumil qiyamah. Gitu loh. Yang rungkat itu tesisnya Imaduddin membatalkan nasab Alawi yang sudah sahih. Imaduddin mencoba menabrak arus. Ternyata ada halangan arus yang gak bisa ditabrak. Siapa? Kitab-kitab ulama yang menyampaikannya siapa? Saya Romel Abbas, terus Wafi dan lain sebagainya, orang-orang yang lain nggak saya sebutkan satu persatu. Tetapi yang frontal di media itu saya. Maka Romel Abbas, Wafi, terus Habib Anip, terus yang lain-lainnya, mereka udah menganggap aneh sudah selesai. Asal ada Tengku Kari sudah kembali untuk mensahihkan nasabah alami, aneh cukup diam aja, biar dia aja yang menyampaikan kebenaran ini. Kenapa? Karena saya sudah bilang, habaib semuanya duduk manis diam, biar kami yang menghadapinya. Ya mereka duduk manis, cuman salah paham juga. Bukan berarti duduk manis nyanyi-nyanyi di TikTok, bukan. Maksud gua duduk manis, dukung perjuangan saya dari belakang layar, gitu loh. Iya. Artinya saya tidak akan berhenti, walaupun di penjara saya akan nyap-nyap. Bang Gori, sampai Bapak polisi kapan? kemarin Gori, gimana? nasab ini sampai kapan selesainya? Perkara nasab ini? Sampai Imaduddin saya gejrut, Bang. Sampai Imaduddin saya gejrut. Bang Gori udah pernah samperin ke rumahnya belum? Belum. Bang, abang pakai akal yang sehat. Saya datang ke rumah dia, ya, saya samperin. Terus dia memancing amarah bahwa orang, akhirnya terjadi berantem. Yang kena pasal saya, Bang. Bukan orang, dianggap saya membawa keributan ke rumah orang. Saya sudah mengirim undangan. Jangan diam dulu, saya jelasin. Saya sudah memberi undangan debat, mengajak Imaduddin menyelesaikan polemik nasab ini dengan diskusi ilmiah. Di tempat dia atau saya yang menentukan, biaya saya yang tanggung semuanya, sudah saya sampaikan melalui undangan. Udah? Terus? Tidak dijawab. Terus oleh si Salim yang tadinya memframing saya untuk debat sama si Hasan, ya ujung-ujungnya bohong, nggak jadi, cuma framing aja. Akhirnya dia mencoba untuk tidak konsentrasi antara si Hasan sama saya. Konsentrasinya adalah antara ulama-ulama yang pro Imaduddin se-Jawa Tengah, termasuk Imaduddin. Datang ke Imaduddin, ditanya, Tengku Kori menantang panjenengan untuk debat. Ayolah kita hadapi. Nanti kita akan panggil. Kami kiai-kiai se-Jawa sudah saya hubungi, nggak ada yang siap berdiskusi sama Tengku Kori.
Hanya solusinya cuma cuma Ki Imat aja. Apa jawab Ki Imat? Saya tidak akan mau menerima diskusi sama Tengku Kori karena dia teman saya, dia sahabat saya. Gimana coba? Apa yang dia bilang? Soal sahabat, kalau dia masih menganggap gue sahabat, menganggap gue teman, ya silakan saja. Tapi persoalan diskusi ini harus jalan gitu loh. Jangan terhenti. Buktikan kalau tesis dia benar. Udah paham? Paham. Paham. Semua yang ada di Iya. pikiranmu sudah saya tempuh, Mas. Iya, dulu juga teman saya pernah mau cari ke Ki Imat tapi nggak ada di rumahnya. Suka ngilang terus. Alasan, padahal ngumpet, Mas. Alasan Kalau ada jadwal saya lagi di Jawa. Kalau saya mau berbuat demikian, Mas, saya tahu di mana rumah bini mudanya. Dan saya tahu jam berapa dia berangkat ke istri mudanya. Saya bisa tunggu dia di pinggir jalan, tapi kan melanggar undang-undang, Mas. Apa faedahnya? Ya, Gitu loh. ya. Terus Tengku, satu lagi saya mau nanya nih. Awal mulanya kenapa tuh bisa terjadi kayak gini? Bisa bikin tesis-tesis kayak gitu awal mula kalau boleh tahu. Ya awal mula kan tadi udah saya jelaskan. Saya baru masuk. Capek Bang kalau ngejelasin terus-terusan itu lagi yang ditanya, Oh. Bang. Capek Bang, jantung saya kan cuma 1 nggak 5 Bang. Gitu loh. Nanya yang lain lagi nih, nanya yang lain lagi. Intinya kayak gini Bang, kenapa? Karena saya menemukan kepalsuan tesisnya Imat, itu selesai. Maka saya buat antitesis. Ya, udah. Abang kalau mau baca antitesis beli, pesen gitu. Nggak bangkrut Bang, pesan 10 biji bagi-bagi buat teman yang lain. Kalau nggak 2, 3, 1. Ini udah mulai lemah, Rumboy. Tolong tap-tap layar. Yang mendukung kajian ini tap-tap layar. Tap-tap layar, bagi-bagikan ininya. Apa sajen-sajennya dibagiin. Ya. Nah ini ada Mukimat, ini kita taikin. Coba kita lihat. Ya. Berani dia naik? Nggak berani. Ini orang Lampung nih. Ya. Badannya gendut. Ya. Hidungnya ya. Ya nggak jauh beda yang saya bilang kan. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba on cam dulu, on cam. Apain lah on cam? On cam, kamu takut. 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 Ngapain Nggak berani on cam. Ya, coba on cam biar warga TikToker ini Muka lu serem. Gua bisa disuruh melihat takut siapa sama kamu lu. gitu loh. Enggak. Muka lu itu Nih, nggak ada teman-teman. serem-seremnya, malah lucu loh. Apalagi lagi jual tesis gitu kan. Udah teman-teman, perhatikan teman-teman. Perhatikan, kenapa dia Ada nggak yang berani beli membuka antitesis lo. wajahnya? Siapa? Coba, kenapa dia nggak berani? Ya kan? Karena mukanya acong, Mang. Hidungnya pesek. Matanya Kau kipik. lihat muka gua, pitik gua ini kan asli. Suaranya aja kayak gitu suaranya. Silakan ya. Suaranya pemirsa suara yang orang mau cacat. Bergantungan wajah saya. Saya Suaranya. nggak usah on cam juga keles. Suaranya kamu. Lah. Iya, mana ada yang mau beli tesis lu apalagi Nih, suruh bayar oke, dulu. sekarang Kemarin kita aja uji, lu. kita Lu uji nggak kebenaran ya. cetak, orang udah pada bayar. Teman-teman. Loh, orang Lu udah nggak poster cetak. sampai 1000 kok. Udah diam dulu. Sekarang saya kasih kamu untuk suruh baca ini, bisa nggak? Ya? Pasti nggak bisa, Bang. Udah. Pasti nggak bisa dia. Aku nggak tesis kamu kalau suruh Ini bisa bayar baca nggak? dulu. Coba baca. Oh, nggak usah yang ini deh. Yang ada harokatnya aja, biar asik. Pasti nggak bisa baca. Yang ada harokat juga nggak bisa baca. Kalau sholat nggak dijalankan itu Kori. Lu 2 hari di rumah gua. lu Sholat kok nggak dijalankan? Orang Ya, sholat syariat Jumat, aja lu nggak waktu selesai saya di lagi tempat bicara kamu, saya kan lagi dengan posisinya hal yang sapar. lain. Sudah lagi lah. Saya posisinya sapar. Ya. Sekarang saya tanya sama teman-teman yang ada Mulut di lu dalam bicara grup ini. agama, Orang tapi musafir dijejelin duit haram, wajib Jumat nggak? Uang orang yang bayar hukum. Tuh, ya, nggak kamu uang orang balik-balikin. mana? Kalau aku Udah bawa dibayar lari uang hukum. orang, lapor polisi. Udah ditransfer. Coba kamu berani nggak? Berani nggak mengatakan saya bawa lari uang orang tapi pakai on cam? Berani nggak? Dia saya penjarain kamu. Berani nggak? Ayo. Gimana? Coba kalau kamu berani mengatakan saya bawa lari uang orang, on cam kasih lihat muka kamu, narasi kamu, biar saya penjarakan kamu. Berani nggak? Oh gitu.
Oh iya, iya. Iya, coba. Oke, Bukan coba semuanya orang, rekam. orang, Ayo. tapi uang itu sudah ditransfer, bukunya nggak dikirim, uangnya nggak lo balik. Siapa yang udah transfer? Kamu ikut? Saya nggak transfer karena saya tahu bakal dikibulin kamu. Jadi Iya, berarti kamu gak usah bernarasi. Yang sudah transfer udah saya pulangin. Kamu tahu apa? Mana? buktikan. Tunjukkan bukti orang yang sudah transfer belum saya pulangin. Buktinya mana? Oke, nanti saya cari. Jangan oke nanti saya cari. Sekarang buktikan on cam kamu. Aduh. Ngomong sebakul kamu tapi nggak punya nyali. Ilmu nggak ada, suruh baca Quran nggak bisa. Ukur nyali orang. Nun mati ketemu bang nggak tahu. Aduh. Ah, Lu juga borongan. cuman modal congor doang. Borongan. Coba. Karena kemarin nih. Kemarin kamu nantang saya mau berantem sama saya duel. Di Kalau- sana mana? Ketemu di Bakau atau di Merayo. Kalau Mana? Udah jangan banyak ngomong, ketemu bakau bak merak. Sekarang gua tanya, lu katanya mau nantang gua. Perempuan aja Ya. lu kalah sama perempuan. Sudah lagi. Lah, Mau gagah-gagah. udah sekarang mana buktinya? Sudah lagi. Buktinya mana? Mana ada orang yang jakarnya cuma 5 cm mandul? Ya Sudah kan? lagi. Mau berani tantang gua mana? Untuk obat impoten sampai ke Tanggul. Lah kamu tuh mandul. Wah ngomong Ah, gitu bikin- ikut dia ngomong Turunin aja, nggak ada bobotnya Mukimat. Yang kayak tadi tuh Mukimat, coba. Apa yang dia bisa pertahankan terhadap tesisnya Imat? Mana? Mana datanya? Mukanya nggak berani ditampilkan. Kenapa? Karena ketahuan budak seks Belanda Jepang. Ini ada lagi nih. Si kumis. Ini kalau kita suruh on cam, ini kan akun palsu. Nggak bisa on cam, nggak bisa naik, nggak bisa dijambak. Kalau yang kayak gini, tendang sepak keluar, Allah manta salam, wa minka salam, selesai. Itu kan? Nggak ada bobotnya Mukimat. Mereka naik ke sini pakai akun-akun yang nggak bisa dinaik. Namanya akun private. Karena kalau naik di sini suruh baca kitab, rungkat nggak bisa. Tapi di komal mereka ngomongnya wow bagaikan mufti teman-teman. Begitu saya naik, hancur roomnya. Wah belum kayak gini. Semua ini saya turunin. Gitu. Mana juga Bagaimana? dia benci kali Bang Kori. Gimana? Orang yang jadi benci. Dia Iya, karena kebanyakan mereka orang menciptakan jadi adu domba, Mas. benci padahal Iya, mereka menciptakan adu domba. aja padahal Menyerang mental orang kayak tadi itu. Iya, Dia bilang bawa lari duit mereka segala macam. yang Bukti suka mana? menghina tuh nggak ngaji-ngaji semua. Yang itu yang komen-komen nggak jelas itu mereka tuh cuman iseng-iseng aja. Terus dibuka akunnya palsu semua. Ini yang komen-komen nggak jelas nih. Jelas kan teman-teman? 168 yang menonton live saya ini sedikit demi sedikit terbukti bahwa mukimat-mukimat ini adalah bisa bader, bisa orang-orang yang cuman sorak-sorak doang, tim sorak-sorak untuk menciptakan narasi adu domba.